Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, puasa semua ya anak-anakku? Alhamdulillah. Karena puasa ini kewajiban kita sebagai umat muslim. Jangan sampai anak-anakku ini nggak puasa. Udah kelas 10 loh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, Pak Guru minta perwakilan ketua kelas silahkan memimpin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadir semua ya kali ini. Alhamdulillah, nggak ada yang absen, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir semua di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Masya Allah. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke pelajaran nih, ada satu ayat yang berkaitan dengan pelajaran kita nanti. Marilah kita baca bersama-sama dalam momentum kesempatan Ramadan ini. Kita gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, salah satunya pada pagi hari ini, pada pembelajaran ini, Pak Guru ingin kita bersama-sama membaca Al-Quran. Ya, mari bersama-sama kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Yang artinya orang-orang terdahulu, lagi mereka yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, Allah akan menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. Nah, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, inilah kemenangan besar. Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap belajar semua anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, siap, harus semangat untuk belajar hari ini. Oke? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, karena materi kita ini adalah usul fiqih, yakni sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan istimbat hukum untuk menentukan suatu hukum. Inilah ilmu fikih. Nah, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah alatnya, sedangkan fikih ini adalah produknya atau hukumnya. Nah, di dalam usul fikih itu terdapat yang namanya sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama sumber hukum Islam yang muttafaq, yang kedua adalah sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Nah, yang muttafaq, yang disepakati seperti dulu jelaskan, yakni yang pertama Al-Quran, lalu Al-Hadis, terus ijma' dan qiyas. Nah, sedangkan yang mukhtalaf ini banyak. Yang kemarin ada istihsan, ada istishab, ada uraf, ada syar'u man qablana dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yakni apa? Qaulus sahabi. Nah, secara pengertian qaulus sahabi ini terbagi dari dua kata, qaul dan sahabi. Qaul itu secara bahasa adalah perkataan, sedangkan as-sahabi artinya adalah sahabat. Nah, siapakah sahabat itu? Orang yang hidup di zaman Nabi dan membersamai Nabi dalam waktu yang lama. Itulah sahabat.
Nah, sedangkan secara istilah qaulus sahabi ini adalah majmu'ul ara'i al-ijtihadiyati wal fatawi as-sahabati as-sabidati an ahadin min ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kumpulan pendapat-pendapat atau pandangan al-ara'i tadi ya, pandangan yang berhubungan dengan ijtihad suatu hukum dan beberapa fatwa-fatwa fikih. Nah, yang ketetapannya itu ditetapkan oleh para sahabat atau salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tidak semua sahabat itu ahli dalam menentukan hukum. Hanya ada beberapa yang ahli dalam menentukan hukum Islam. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab, Zaid ibn Thabit, Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, juga putranya Umar ibn Khattab yakni Abdullah ibn Umar. Nah, mereka ini termasuk sebagian dari sahabat yang mahir atau ahli dalam menentukan hukum Islam. Nah, salah satu hukum yang paling masyhur yang momentum Ramadan ini kita lakukan ialah ketentuan sholat tarawih. Nah, ketentuan sholat tarawih itu ada sejak zamannya Umar, sejak zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, contoh lain ialah ketetapan usia maksimal kehamilan yakni 2 tahun menurut hukum Islam. Nah, ini merujuk kepada qaulnya atau perkataannya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu tadi bentuk bagian contoh yang paling umum di kalangan kita mengenai qaulus sahabi, suatu hukum yang ada dari yang diambil dari perkataan para sahabat. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua, kepada anak-anakku semua, kira-kira qaulus sahabi ini penting nggak ya? Kira-kira ada pentingnya nggak ya dalam hukum Islam itu? Apakah penting atau tidak? Gimana? Penting? Ya. Atau nggak alasannya kenapa penting? Iya, jelas alasannya karena apa? Sahabat Nabi itu hidup membersamai Nabi. Jadi tahu asbabun nuzulnya sebuah ayat, tahu asbabul wurudnya sebuah hadis. Nah, itu menjadi sebuah privilege atau hak yang lebih bagi seorang sahabat dalam menentukan hukum Islam, karena selalu membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang hidup di zamanku, lalu setelahnya. Dalam hadis ini jelas bahwasanya sahabat itu benar-benar mendapat keistimewaan. Nah, termasuk keistimewaannya itu ialah dapat mengeluarkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Nah, sekarang setelah kita mengetahui dan paham tentang pengertian qaulus sahabi, sekarang kita lanjutkan tentang perbedaan pandangan ulama terhadap qaulus sahabi ini. Untuk apa? Untuk dijadikan suatu sumber hukum Islam, atau bahasa usul fikihnya itu kahujjahan. Nah, apakah hujjah untuk menjadikan qaulus sahabi sebagai sumber Islam itu kuat atau lemah? Nah, ini dari beberapa ulama berselisih, tidak sepakat, tidak muttafaq. Dari keempat madhab yang terkenal, madhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Hanafi, ini berselisih atas kehujahan apa tadi? Qaulus sahabi. Nah, di sini ada 2 golongan. Yang pertama, golongan yang setuju mutlak penggunaan qaulus sahabi sebagai sumber Islam. Yang kedua, yang tidak setuju dengan penggunaan qaulus sahabi sebagai sumber hukum Islam. Nah, ulama yang setuju dengan penggunaan qaulus sahabi sebagai sumber hukum Islam diantaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ketiga imam ini setuju dengan penggunaan qaulus sahabi sebagai sumber hukum Islam.
Nah, argumen yang mereka gunakan itu apa? Atau dalil yang mereka gunakan sehingga qaulus sahabi itu bisa dijadikan sumber hukum Islam secara mutlak itu apa? Yakni yang pertama tadi, Quran surat At-Taubah ayat 100, bahwasanya sahabat itu sudah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sahabat juga ridho kepada Allah. Makanya itu menjadikan suatu ketetapan qaulus sahabi menjadi sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis tadi, khairukum qarani tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Sebaik-baik kamu adalah yang hidup di zamanku, dan yang setelahnya, dan yang setelahnya. Yang ketiga, ada hadis ashabi kan nujum fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang, nujum, seperti beberapa bintang. Nah, barang siapa yang mengikutinya, iqtadaitum, maka dia akan mendapatkan hidayah. Iqtadaitum ihtadaitum. Yang keempat adalah argumen logika, yakni bahwasanya yang jelas sahabat itu yang pertama tadi kan sudah membersamai Nabi. Terus secara kaidah bahasa Arab, sahabat juga ahli, sangat mahir. Beliau tahu asbabul nuzul, beliau tahu asbabul wurud, beliau paham tentang maqasidur syar'iyah. Nah, ini dijadikan pedoman bahwasanya qaulus sahabi atau perkataan sahabat itu boleh untuk dijadikan sumber hukum Islam. Dapat yang kedua ialah ulama yang menolak, diantaranya Imam Syafi'i, golongan Asy'ariyah, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syiah. Ini menolak kehujahan qaulus sahabi untuk dijadikan sumber hukum Islam. Mengapa demikian? Karena sahabat Nabi itu tidak maksum seperti Nabi. Artinya mereka benar-benar masih ada kesempatan untuk bisa berbuat maksiat, tidak benar-benar dijaga seperti Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari maksiat, yakni maksum. Nah, maka dari itu golongan-golongan ini tadi menolak untuk menjadikan qaulus sahabi ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, pendapat ini diperkuat oleh pendapatnya Imam Ghazali, yakni bahwasanya sahabat Nabi itu masih tidak terlepas dari sebuah kesalahan, tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas maksum atau benar-benar terjaga dari sebuah kesalahan itu tadi. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi qaulus sahabi ini yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Yakni kita mengikuti pendapat Syekh Wahbah Az-Zuwaili bahwasanya qaulus sahabah yang bisa kita jadikan sumber hukum Islam ialah yang ada kaitannya atau ada penguatnya dari nas-nas Al-Quran, nas hadis, atau ijma' maupun qiyas. Nah, ini kalau ada kaitannya dengan keempat ini, baru kita bisa gunakan sebagai sumber hukum Islam. Nah, sekarang setelah kita tahu perbedaan ulama terhadap kehujahan qaulus sahabi sebagai sumber hukum Islam, sekarang Bapak akan memberikan contoh dari qaulus sahabi yang umum atau beredar di masyarakat. Yang pertama adalah ganti rugi atas pencederaan hewan. Misal nih, kamu punya ternak, nah temenmu itu iseng, ternaknya itu dicolok matanya. Nah, itu temenmu itu harus ganti rugi dengan 1/4 harga ternaknya itu. Katakanlah satu kambing itu harganya 2 juta, maka temanmu itu harus ganti rugi 500.000, 1/4-nya. Itu adalah pendapatnya Imam Hanafi yang dikutip dari qaulnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, untuk ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki ini berbeda pendapat karena mereka tidak mengutip dari qaulus sahabat tetapi dari ijma', yakni bagaimanapun ketika ternak itu dilukai atau dicederai, ya ganti ruginya sesuai harga ternak itu penuh. Misal temanmu ini mencederai kakinya kambing atau matanya kambing temanmu itu tadi, nah maka ganti ruginya ya sama, 1 domba 1 kambing itu penuh.
Ini kalau qaul yang umum. Tapi qaulnya Imam Abu Hanifah yang mengambil dari perkataannya Umar bin Khattab, yakni ketika ada hewan ternak yang dicederai, maka ganti ruginya hanyalah 1/4 harga ternak itu. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yakni masa paling sedikit menstruasi. Nah, kalau yang secara umumnya kita ketahui, yakni sehari semalam, nah itu menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali dan juga Imam Maliki. Itu berdasarkan ijma' para ulama, yakni 1 hari 1 malam. Nah, sedangkan Imam Hanafi memiliki pendapat yang berbeda, yakni masa paling sedikit, masa paling cepat-cepatnya haid yaitu 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Ini menurut pendapat Imam Hanafi merujuk dari perkataan sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah gambaran dari hukum Islam yang bersumber dari qaulus sahabah, bukan Al-Quran, karena memang tidak ditemukan di Al-Quran maupun hadis atau ijma' atau qiyas. Nah, disinilah qaulus sahabah itu berperan, atau qaulus sahabi ini berperan. Nah, itu tadi semuanya adalah gambaran dari qaulus sahabah. Ya, itu tadi kita telah belajar mengenai qaulus sahabah secara keseluruhan. Nah, kita rangkum sejenak ya, yakni kita telah belajar tadi pengertian qaulus sahabi yang terdiri dari qaul dan as-sahabi. Qaul itu perkataan, sahabi itu sahabat. Nah, secara istilah kalau sahabi apa tadi? Majmu'ul ara'i al-ijtihadiyati wal fatawi as-sahabati as-sabidati an wahidin min ashabir rasul. Yakni kumpulan-kumpulan pendapat atau fatwa sahabat yang ditetapkan ya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi ya, kita sudah mempelajari hari ini. Alhamdulillah, kita cukupkan pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti Bapak kirim filenya ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.